warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Hari ini, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau pimpin doa, acungkan tangannya. Ketua kelasnya dipimpin, doanya dipimpin. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siapa yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Ayo. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Ada yang tahu gak bagian-bagian tumbuhan itu ada apa aja? Yang pertama itu ada akar. Yang kedua ada batang. Yang ketiga ada daun. Yang keempat ada bunga. Terus yang sering kita makan apa? Hayo, yang kelima. Enak tahu kalau dimakan. Yang kelima itu adalah buah. Dan yang keenam itu adalah biji. Ada yang tahu gak fungsi akar itu apa? Ayo, siapa yang tahu? Yang tahu ibu kasih bintang 1. Nanti bintangnya ditempelin ke papan kegiatan. Ayo, siapa? Gak ada yang tahu nih. Kalau gak ada yang tahu, ibu kasih tahu. Jadi, fungsi akar itu adalah untuk menutrisi dan menyerap air. Nah, akar juga berfungsi untuk menopang atau sebagai tahanan untuk tumbuhan supaya tumbuhan itu kokoh, tidak runtuh. Nah, teman-teman, kalau misalkan tumbuhan tidak ada akarnya itu kan serem ya, bukan serem sih, kayak ya bakalan runtuh gitu. Jadi pohon di mana-mana pasti ada akarnya. Jadi fungsi akar adalah untuk apa tadi, teman-teman? Ya, betul. Untuk menopang. Terus tadi yang kedua apa ya? Yang kedua setelah akar itu ada apanya, teman-teman? Yang menjorok ke langit. Yang menjorok ke langit. Iya, betul, batang. Pinter deh anak ibu. Nah, teman-teman, ada yang tahu gak kalau misalkan batang itu untuk apa? Fungsinya itu apa gitu batang? Hayo, siapa yang tahu fungsinya batang itu untuk apa? Kalau nggak tahu, ibu kasih tahu nih ya. Fungsi batang itu untuk memopong. Tadi kan fungsi akar untuk memopong batang. Nah, kalau batang berarti fungsinya untuk memopong daun dan juga buah. Pohon batang juga bisa menyerap nutrisi, terus menjadi cadangan makan. Ada yang tahu cadangan makan tumbuhan itu apa? Iya, betul, fotosintesis. Nanti fotosintesis itu akan menjadi nutrisi tumbuhan yang akan menyerap ke seluruh tumbuhan gitu. Seluruh tumbuhan itu ada fotosintesisnya, teman-teman gitu. Sekarang yang ketiga ada daun. Daun itu berfungsi untuk menjadi tempatnya fotosintesis. Tadi kan batang untuk menyalurkan atau menyalurkan fotosintesis ke seluruh tumbuhan seperti akar, daun, buah, dan lainnya. Nah, kalau daun ini tempat terjadinya fotosintesis gitu, dimana fotosintesis ini akan menyerap energi matahari yang akan menjadikan makanan tumbuhan itu. Jadi teman-teman tahu kan sekarang fotosintesis itu apa? Dan yang keempat, ibu kasih ciri-ciri nih.
Ciri-cirinya itu wangi, indah. Siapa yang tahu nih? Siapa yang tahu? Indah, wangi, disukai banyak orang, terutama perempuan. Hayo, apa hayo? Iya, betul. Yang keempat adalah bunga. Siapa yang tahu fungsi bunga? Ayo, Fikri sebutin dong fungsi bunga. Loh, kok nggak tahu? Jadi, fungsi bunga adalah tempat berkembang biaknya tumbuhan. Jadi bunga itu berkembang biak juga teman-teman, sama seperti hewan, seperti manusia, tumbuhan juga berkembang biak. Yang tahu berkembang biaknya tumbuhan itu dari apa? Ayo, acungkan tangannya, ayo. Jadi, di dalam bunga itu terdapat putik dan benang sari. Nanti kita observasi ya teman-teman, biar teman-teman tuh tahu mana yang dinamakan putik di dalam bunga dan mana juga yang dinamakan benang sari di dalam bunga. Nah, mereka ini, putik dan benang sari ini akan berkontribusi atau akan bekerja sama untuk penyerbukan. Nah, teman-teman, kan tadi di dalam bunga ada perkawinan atau ada kontribusi antara putik dan benang sari. Itu akan menghasilkan biji-bijian. Biji-bijian tersebut adalah calon tumbuhan yang baru. Dari sana juga biji-bijian akan menjadi buah yang kita makan. Mau itu buah apel, mau itu semangka, pisang, salak, dan lainnya, itu berawal dari biji. Jadi itu adalah proses pertumbuhan atau proses atau bagian-bagian tumbuhan dan fungsi-fungsi tumbuhan. Abis ini ibu mau ngasih tabel siapa yang udah tahu dan siapa yang belum tahu. Nah, sekarang dibagi dulu kelompok, karena di satu kelas ada 20 kelompok, 20 kelompok, salah ibu, 20 orang, maka kelompoknya dibagi menjadi 5. Sok, siapin. Nah, nanti ibu bakalan kasih lembar kerjanya, contohnya ada di folder ya Pak. Lembar kerjanya terus kerjain sama-sama. Abis itu kalau misalkan kelompoknya yang ada yang udah, presentasikan satu orang. Nanti ibu kasih bintang. Yang cepet ibu pasti kasih bintangnya 2. Siapa yang tahu dan siapa yang mau. Dadah, sekian simulasi pembelajaran dari saya Firda Syifa Atunisa dengan NIM 20241510064. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.